Kawan-kawan apa kabar semuanya? Moga-moga dalam situasi yang bahagia, selalu sehat juga. Ya, tadi Mas Arief cerita banyak sekali tentang bagaimana menulis populer gitu ya. Saya kemarin disampaikan sama Mbak Nurul. Mas Arief akan ngomong semacam ini, Mas Aryo. Berarti Mas Aryo coba nanti cari sisi lain yang tidak disampaikan sama Mas Arief. Oke, kalau begitu saya bicara soal tantangan menulis ya, karena saya juga sebagai dosen. Dan kebetulan sebelumnya saya juga sebagai apa namanya jurnalis gitu ya. Situasinya memang apa namanya ini adalah cerita tentang nggak jauh-jauh dengan apa yang saya alami dan juga teman-teman yang curhat terkait dengan bagaimana menulis populer gitu ya. Apa namanya hambatan yang dihadapi dan hal lain sebagainya seperti itu. Oke, tadi Mas Arief cerita banyak tentang menulis populer. Saya ingin bilang kalau menulis populer itu sebenarnya adalah sebuah pilihan, kawan-kawan. Ya, pilihan. Kenapa kok disebut sebagai sebuah pilihan gitu ya? Karena yang namanya menulis populer itu ya tergantung hasrat ya, tergantung arena yang kita miliki gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa saya cukup dengan menulis akademik gitu ya. Oke, clear. Atau saya cukup dengan hanya menulis ya sekedar ini saja gitu ya. Oke, nggak ada masalah juga gitu ya. Tapi ketika kawan-kawan berpikir bahwa bagaimana pemikiran saya ini bisa disebarluaskan, bisa disampaikan ke halayak yang lebih banyak, yang kemudian isinya sangat mudah dipahami, berarti saya harus memilih dengan jalan yang menulis populer seperti itu. Jadi apalagi misalkan sebagai penulis ya atau sebagai akademisi kita memiliki apa motif advokasi ya untuk melakukan perbaikan pada sistem, misalkan bicara tentang literasi digital, literasi media gitu atau fokus pada isu-isu sosial ekonomi dalam konteks tambang, misalkan lingkungan hidup, misalkan. Berarti ada sesuatu yang memang ingin kita sampaikan. Nah, agar tulisan kita lebih bisa dibaca dan dimaknai dan direspon dengan baik ataupun menjadi pencerahan buat pembaca, apa boleh buat. Salah satu caranya adalah dengan menulis secara populer gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah pilihan ya kawan-kawan ya. Uh, saya coba ambil yang ini aja, slide yang sederhana saja lebih asik. Oke. Nah, eh, karena itu pilihan, berarti yang harus kita lakukan adalah bernegosiasi kan dengan apa yang kita miliki gitu ya. Ini tadi saya, oke. Nah, eh, harus kita pahami bahwa kita punya gaya itu tadi ya. Kemudian ada hasrat. Hasrat itu maksudnya adalah keinginan kita untuk apa tadi? Apakah memang ini hanya sekedar untuk apa namanya untuk jurnal saja tulisan ini misalkan untuk mengangkat apa namanya sebagai seorang dosen ataupun dalam konteks yang lain gitu ya. Atau memang mau yang lebih misalkan. Ya. Nah, kemudian saya akan bilang lagi, modal Anda seperti apa gitu ya. Kalau katakanlah eh, sekali lagi punya hasrat yang kuat tadi, berarti kita akan bicara bahwa ini adalah sebuah pilihan dan dimungkinkan, ya diharapkan ada sebuah trajektori. Kita belajar dengan baik, memahami betul apa yang tadi dikatakan sama Mas Arief, bagaimana teknik itu dan segala macam gitu ya. Sehingga tulisan kita menjadi lebih baik, lebih menarik, dan sekali lagi target kita adalah advokasi tadi bisa berjalan secara optimal. Jadi ini adalah pilihan ya, Pak Arif ya, Pak Urip ya, Mbak Ari ya, ini pilihan buat kita semua untuk melakukan ini semua. Mau terkenal seperti tadi kata Prof. Hoga, silakan saja itu pilihan juga gitu ya. Meskipun juga dalam konteks menulis populer itu menjadi terkenal dalam konteks viral itu juga juga luar biasa susahnya gitu ya. Tapi minimal niat kita adalah advokasi, niat kita adalah mencoba menjebatani ya bahwa apa yang kita pikirkan dalam konteks akademik itu bisa diterima ataupun dibaca dengan baik oleh masyarakat awam, dan pilihannya sekali lagi adalah populer seperti itu ya. Jadi ini kita akan main ini semua lah kira-kira seperti itu. Kita akan bicara tentang bagaimana menulis dengan gaya populer dan hambatannya seperti apa. Nah, saya langsung ke fokus ke cerita pertama ya. Bagi seorang dosen akademisi seperti saya dan kawan-kawan kebanyakan gitu ya, bahwa ataupun mahasiswa ini biasanya menjadi beban. Kok menjadi beban? Apa boleh buat gitu ya? Karena dalam institusi pendidikan tulisan yang paling dominan itulah tulisan akademis, kan gitu. Tulisan akademis ini berarti tulisan yang sesuai dengan culture-nya apa namanya, sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki gitu ya. Bicara soal epistemologi, aksiologi gitu ya. Terus macam-macam lah. Kita harus memenuhi standar-standar itu. Nah, bahkan di kampus kita juga punya pedoman menulis ilmiah gitu ya.
ya dengan model-model tertentu. Dan ketika kemudian kita berpikir bahwa ini harus kita bikin tulisan populer, itu akan jadi beban biasanya. Ya, beban sekali karena mengubah cara tulisan akademis itu ke populer tadi. Tapi syukurnya tadi Mas Arif sudah menjelaskan teknik demi teknik tadi ya. Bagaimana kemudian membuat kerangka berpikir, kemudian membuat ide gitu ya, mencari ide, kemudian menulis dengan efektif, mengalir, mengalun gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang itu adalah cobaan yang nggak langsung bisa jadi barang gitu kira-kira ya. Nah, beruntung ya kawan-kawan yang seperti saya, seperti Mas Arif gitu ya, ataupun novelis ataupun cerpenis gitu yang nulisnya ataupun yang nulis buku harian ya, buku harian ya, tahu buku harian itu ya, yang mengalir dengan enak ya. Tapi lagi-lagi itu juga nggak gampang gitu. Kenapa? Karena dalam konteks kita bicara tulisan akademik ke populer, itu ada satu ciri khas yang saya amati adalah ada konsep, ada teori, ada data yang kemudian harus diakomodir. Gitu. Nah ini dia kemudian, karena tulisannya tetap harus logik, ya seperti itu. Nah kenapa beban? Nggak terbiasa, ya sehingga butuh waktu untuk menulis menjadi lebih baik. Tapi padahal asetnya udah ada tuh tadi ya seorang Ari misalkan ya dia udah punya jurnal banyak gitu kan gitu jurnal banyak tuh tapi kemudian jurnal itu hanya pada jurnal saja tidak kemudian muncul misalkan pada tulisan opini di media mana gitu ya saya juga begitu ya banyak tulisan tapi nggak muncul karena apa tadi itu tadi jadi beban ya jadi beban nah dalam situasi semacam ini pengalaman saya adalah apa boleh buat kita harus terus menulis kan gitu kita harus bisa mengatur waktu ya nggak biasa berarti kita harus latihan. Tadi Mas Arief bilang bahwa coba lihat amati tulisan-tulisan yang menarik, ya, yang populer, yang menarik, yang kira-kira menggugah hati kita gitu ya, menarik menarik perhatian kita. Ya, atau katakanlah ya diskusi, ya ngobrol sama Mas Arief, ngobrol sama saya, ngobrol sama yang lain gitu ya bahwa gimana ya aku kok kok susah ya gitu ya. Kok berat banget nih aku punya topik begini kok susah banget nih menulisnya. Kira-kira di titik mana aku atau pack-nya ada di mana nih kira-kira. Dan kemudian untuk masuk ke dalam gitu ya, aku harus 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 dengan cerita apa? Apakah aku dengan personifikasi dulu ya ataupun dengan kisah yang biasa kalau kita bicara tulisan feature ya di media itu kan selalu kita munculkan personifikasinya dulu gitu ya. Main ke situ kemudian masuk ke apapun ceritanya ya harus kita latih gitu ya. Ini cerita pertama ketika saya tanya teman-teman dan saya alami juga. Jadi koknya jadi beban banget gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah sebentar, ini nggak jalan. Bentar ya, gengs. Izinkan saya mengecek kenapa tidak jalan. Oke, saya pulang. Oke, saya lanjut lagi ke slide saya. Oke. Oke, ada tantangan lain ya. Misalkan kita kemarin masih dihebohkan dengan MBG ya, makan bergizi gratis ya. Itu kan bagi berbagai katakanlah akademisi itu pasti berhasrat untuk menulis mengkritisi yang paham pangan pasti akan ini harus kita tulis nih yang paham media misalnya kita bicara tentang komunikasi politiknya misalnya yang suka dengan apa namanya isu-isu sosial mungkin melihat bagaimana atau pendidikan mungkin melihat bagaimana hilangnya peran-peran lembaga pendidikan dalam melakukan pengawalan soal ini misalnya jadi karena situasinya momentumnya pas gitu ya mau tidak mau kan ada rasa atau hasrat ingin menulis dengan cepat gitu ya. Nah, tapi ternyata ada gangguan eksternal nih, kawan-kawan. Kayak saya misalkan nih. Ini beban kerja dosen harus dilaporkan nih. Kalau nggak nanti akan dikejar sama HRD nih gitu ya. Atau tiba-tiba gitu ya, ada rapat nih gitu ya. Aduh, kapan gue nulis? Ini besoknya harus naik nih kira-kira. Hari ini ada isu, besok atau lusa harus naik gitu ya. Terus, aduh, ini mahasiswa ada bimbingan nih. Aduh, ada dua lagi tiga. Kalau ngilang nanti gimana? Nggak profesional banget gitu kan ya. Harus diladeni juga gitu ya. Macam-macam. Jadi ada saja beban-beban eksternal. Mungkin juga harus jemput anak lah ini. Jadi nggak mungkin dalam situasi itu ya kita dalam situasi longgar yang kemudian bisa menulis dengan nyaman gitu ya. Ada aja kanan kiri beban kerja yang bertambah dan terus menerus. Nah, tapi ada hasrat, ada keinginan gitu ya tapi aku harus nulis nih gitu ya. Saya akhirnya gitu ya, apa boleh buat ya? Ya harus bikin target dan skala prioritas gitu ya. Kalau memang targetnya memang harus nulis besok jadi barang ya apa boleh buat ya.
yang namanya apa namanya sistem sistem pendukung kita ya kita kasih tahu bahwa oke entar dulu ya besok ya saya lagi nulis ya. Jadi intinya ada negosiasi di situ gitu. Apa boleh ya harus nulis gitu ya. Nah, lebih baik kita menulis ya kan daripada tidak sama sekali. Masalah nanti selesai tidak selesai nanti urusan belakangan gitu ya. Tapi kita mencoba untuk meyakinkan kita bahwa oke aku harus punya target nih misalkan. Ya konsisten nih gitu ya misalkan 1 bulan katakanlah nggak mungkin ya kalau kalau Mas Arief mungkin tiap hari bisa bisa mengedit ya segala macam tapi kalau kalau kayak dosen atau yang lain ya ya bisa menulis setiap pekan setiap minggu atau setiap bulan saja itu sesuatu banget gitu ya apalagi bisa menulis jurnal tiap semester dengan risetnya luar biasa yang panjang itu bisa 1 semester sekali udah luar biasa sekali gitu. Nah tapi, ya kan ya, karena tadi kita punya hasrat di depan bahwa kita ingin menulis secara populer, karena kita ingin tulisan kita dibaca oleh banyak orang, apa boleh buat, gitu ya. Kita harus menulis, kuncinya di situ. Ya, lebih baik menulis daripada tidak sama sekali. Kalaupun nanti momentumnya udah hilang, ya. Tadi kita bicara MBG, minggu depan mungkin momentumnya udah hilang, ya. Kasus yang lain yang muncul, gitu ya. Tapi percayalah, selesaikan saja tulisan itu. Kalaupun nanti nggak tayang ataupun tengah jalan berhenti, ya sudah, jadikan investasi untuk bahan tulisan berikutnya kira-kira. Ya, nggak ada sesuatu yang kemudian menurut saya itu akan hilang dan tidak bermanfaat sama sekali. Ketika kita mulai berpikir saja itu sudah anugerah. Ketika kita sudah mulai mengetikkan satu kata, satu huruf saja itu sudah anugerah gitu ya. Niat saja kata Tuhan ya, kata malaikat, kata Nabi dan seterusnya ya, sudah sesuatu yang sangat berharga daripada tidak ada sama sekali. Itu dia. Hambatan ini sering juga terjadi. Berikutnya, idenya banyak. Tadi ada cerita di chat ya. Kok saya ini tapi nggak bisa nggak pernah selesai. Idenya terlalu banyak. Di awal tuh udah banyak sekali idenya. Ya udah bicara ini kok tiba-tiba diskusi dengan kawan yang sebelah pengennya ini lagi gitu ya. Atau di dalam jurnal itu kan panjang tuh ceritanya kan gitu ya panjang. Jurnal itu kalau kita lihat itu strukturnya ada pendahuluan, ada metode gitu ya, kemudian ada sedikit teori, kemudian temuan, apa pembahasan dan segala macam. Dan dalam pembahasan itu biasanya kita membahas beberapa pertanyaan rumusan masalah gitu ya. Nah, pengennya semua naik gitu ya. Tapi dalam konteks kita menulis artikel opini gitu ya dalam bahasa populer, kalau semuanya terlalu panjang itu akan menjadi tidak menyenangkan. Sehingga kita bisa harus memotret kita fokus ke mana gitu ya. Korpus kita mau yang mana, kira-kira seperti itu. Kecuali kita nulis buku, misalkan, itu akan berbeda cerita. Nah, idenya terlalu banyak. Saking idenya terlalu banyak, diskusinya juga kepanjangan gitu ya. Dan nggak kelar-kelar juga. Mau diarahkan ke sana, kok ya datanya nggak oke ya. Aduh, aku nggak paham nih dengan konsepnya. Oke, otomatis sih memang harus paham konsep, apa boleh buat kan gitu ya. Aduh, datanya nggak memadai nih gitu ya. Apa boleh buat, kita harus punya data gitu ya. Tapi akhirnya nggak selesai-selesai juga, akhirnya mandek. Nah, biasanya saya mengalaminya adalah saya akan pasang kacamata kuda. Pakai kacamata kuda itu untuk lurus aja. Kanan kiri oke akan berteriak, ini segala macam nih oke, tapi enggak. Ya, saya akan pasang kacamata kuda dan disitulah saya akan fokus mendalami data-data tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya. Nah, ini juga menarik. Saya termasuk orang yang perfeksionis kawan-kawan. Saking perfeksionisnya gitu ya. Ya udah jadi barang tuh saya lihat lagi ke belakang ya, lihat lagi oh kok yang kurang gitu ya. Karena menutup kesempurnaan kan. Kok nggak oke gitu ya. Terus kalau konsep ini saya tambahkan nanti kok kesannya kok nggak dalam banget misal ya meskipun kan ke dalam tulisan populer konsep teori itu nggak usah terlalu banyak yang penting muncul saya secara secara sederhana gitu ya. Yang penting kelihatan bahwa oh ini perspektifnya apa gitu ya misalkan seperti itu. Nah datanya kok menjadi kok ini kurang nih tapi saya nggak ketemu data ini tan akhirnya nggak selesai juga kan nggak selesai juga gitu. Nah asal sudah menjawab pertanyaan didukung data argumentasi dan saran dan seterusnya itu sebenarnya udah oke kan gitu. Nah, dalam konteks ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau saya itu adalah melakukannya dengan cara adalah, ya sudah, ya, saya akan cari batas cukupnya dulu nih. Yang penting sudah bisa kita terima bahwa tadi itu ya, argumentasi oke, saran oke, data sudah aman gitu ya, tidak melakukan tulisan dalam konteks yang melanggar etik misalkan. Oke, sudah. Ini batasan saya. Saya butuh orang lain nanti untuk membacanya. Nah, tadi Mas Arief sudah mengatakan bahwa oke, ada editor, ada peer review, ada reviewer gitu ya. Kenapa nggak kita serahkan ke situ? Sambil kita memaknai apa namanya merasakan alam semesta. Kadang-kala menulis itu kita butuh waktu untuk bisa bernafas gitu ya, untuk memaknai dengan waktu tertentu agar kita kembali lagi ke tulisan dan kemudian memaknai ulang tulisan kita gitu ya. Jadi nggak langsung jadi barang jadi gitu, enggak. Kita butuh diam, butuh berpikir
gitu ya. Dan jangan lupa bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, kawan-kawan. Ini yang selalu saya katakan kepada mahasiswa, dosen dan teman-teman yang lain gitu ya, bahwa ya kau nulis panjang-panjang gitu ya, kau nulis ini itu segala macam, tapi nggak selesai. Gimana kita bisa baca? Gimana kita bisa menikmatinya gitu? Sudah, selesaikan saja dulu. Setelah itu serahkan kepada alam semesta gitu ya. Maksudnya alam semesta itu adalah apa namanya, editornya gitu ya, reviewernya. Yang penting kirim dulu aja. Udah, nanti setelah itu baru kita akan lihat di mana masukan-masukannya, di mana celahnya gitu ya. Sehingga kita akan perbaiki lagi, kita dalami lagi. Ya, karena kesempurnaan, kita kembali lagi ke awal tadi, itu milik Tuhan. Ya. Kita pasti punya keterbatasan, kan kira-kira seperti itu. Yang penting nulis. Nah, setelah itu adalah kita fokus ke ini dia. Ketika kita ingin menulis opini ya, misalkan ya, biasanya itu ada sesuatu yang ingin kita jadikan saran ya, bahkan mungkin ada kritik ya yang kita sampaikan supaya terjadi perubahan pada sebuah sistem. Ini khusus biasanya tulisan-tulisan opini gitu ya, atau kolom yang kira-kira arahnya mengkritisi sesuatu lah ya. Tapi mandek lagi. Kok normatif ya tulisannya, kok biasa saja tulisannya, kok nggak oke-oke banget ini. Udahlah, tulis aja dulu gitu ya. Nanti kita bisa asah lagi, gitu kan. Kita bisa pertajam lagi. Ya, diamkan beberapa waktu. Dan sekali lagi ya, ada editor. Ya gitu. Jadi jangan merasa bahwa ketika saya harus menulis populer semacam ini, saya adalah dewa. Nggak bisa kayak begitu. Ya, ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Karena kita kan bukan orang yang lahir jadi langsung jadi seorang penulis populer gitu. Kita masing-masing punya kalau kata Bourdieu itu ya, kita punya habitus gitu ya, yang tidak sama antara Ari saya, Ari Mas Arif, Ari sama siapa gitu, nggak akan sama habitusnya. Bukan apa begitu juga dengan modalnya. Ya. Yang sering menulis panjang gitu ya akan berbeda dengan mereka yang hanya menulis pendek untuk tugas saja. Gitu. Jadi masing-masing punya medannya seperti saya katakan tadi. Gitu. Nah sehingga dalam situasi ini ya itu tadi, latihanlah kalau ingin mendapatkan posisi yang bagus kan gitu. Posisi bagus maksudnya bisa menulis secara populer tadi. Ya. Nah segala persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan, ya mau tidak mau memang harus kita siasati. Gitu. Jadi udah tulis aja dulu gitu ya. Nanti bisa kita asah lagi gitu ya, kita pertajam lagi gitu ya. Dan sekali lagi, kita butuh orang, butuh teman di situ untuk bisa membantu kita lebih lebih apa ya, lebih lebih agar tulisan itu bisa lebih menarik lagi, kira-kira seperti itu. Ya, susah nembus. Ini juga persoalan lain ya. Saya akui memang menembus opini di kompas.id atau Kompas Cetak itu luar biasa beratnya. Jadi itu antriannya kabarnya panjang seperti itu. Ya. Atau sekelas Tempo, majalah Tempo juga itu luar biasa panjang. Gitu ya. Tapi percayalah gitu ya, kita punya banyak media online. Jadi Dewan Pers mengatakan ada ribuan media online di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, kita coba lihat ada berapa banyak media nasional dan biasanya mereka punya kolom opini, ya. Kolom apa namanya yang bisa ditulis oleh yang bukan jurnalis, tapi expert di bidang-bidang tertentu. Itu bisa banyak tuh dan mereka butuh tulisan banyak. Ya, ikutin aja lihat alurnya apa, siapa yang dikontak gitu ya. Nah, sebarluaskan ide kita, tulisan kita. Ya, jangan oke lah boleh menembak media-media yang besar gitu ya. Tapi kita realistis saja dulu gitu. Jangan kemudian gara-gara nggak nembus itu gitu ya, kemudian tulisannya nggak dibaca. Pelan-pelan. Kita atur strategi. Oke, minggu ini atau bulan ini aku kirim ke sini dulu. Nanti pelan-pelan kan akan diasah. Kita akan belajar banyak di situ karena ada editornya, ada yang mengkurasi tulisan kita. Sehingga tulisan kita itu menjadi lebih bermakna, lebih asik dibaca, sesuai dengan karakter online misalkan. Beda lagi nanti karakternya misalkan kalau misalkan kita menembus di media cetak sekelas Kompas misalkan atau di majalah Tempo misalkan. Jadi kirim saja dulu. Saya yakin kok. Saya nggak susah. Yang penting memang harus bisa melihat kemana ngirimnya ya. Itu bisa ada alamatnya di situ. Nah, untuk buku ya memang kalau menulis ke apa namanya dicetak atau diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar itu memang sangat kompetitif gitu ya. Tapi kita bisa menulis kok. Salah satunya dibantu oleh misalkan Ubakri Press ini gitu ya. Ya Ari ya. Ini bisa membantu proses penerbitan tadi gitu. Yang penting apa? Konsisten untuk menulis gitu ya. Terus saja menulis. Kalau enggak bikin blog sendiri. Ya kan ya. Main di Indonesiana, ya main di Kompasiana, misalkan tulis aja belajar di situ dengan baik. Moga-moga nanti tulisan kita menjadi populer, ditempatkan di halaman pertamanya mereka misalkan. Dan itu nanti dia akan dibantu, dikurasi oleh mereka gitu. Dari situ saja ya. Sampai hari kemudian kita merasa bahwa oke,
tahap ini aku sudah lalui, tahap berikutnya aku akan coba nembus di media yang mana lagi, ya. Tapi tetap harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya susah juga kawan-kawan. Nah, gaya. Tadi Mas Arief juga menyampaikan soal bagaimana menulis gaya populer tadi. Saya selalu percaya bahwa masing-masing orang punya gaya. Ya, ada gaya yang seperti si A, si B, si C. Tapi kemudian sebelum kita menerapkan gaya tersebut, apa boleh buat? Kita harus baca kan berbagai macam genre dalam penulisan-penulisan populer itu. Ya, nggak bisa nggak kita baca dan kemudian kita kita coba pelajari, kita pahami alurnya. Oh, ternyata dia di awal paragraf itu dia bikin begini, judulnya dia bikin begini. Gitu. Meskipun nanti judul bisa diganti atau diubah sesuai dengan keinginan redaksi ya, kalau memang kita ingin menulis mengirimkannya di media gitu ya. Atau misalkan kita mau bikin buku pun nanti juga bisa direkomendasikan ataupun editor pasti akan memberikan masukan juga soal itu. Gitu. Jadi pahami alurnya. Oh, depannya begini. Setelah depannya nanti ada lead-nya, ada teras beritanya atau teras tulisannya itu. Oh, awalnya begini. Oh, dia modelnya begitu. Aku suka nih kayak gini nih. Gitu ya. Lihat cara data-data yang disajikan. Ketika ngomong kata kunci ini, kemudian di situ ada definisinya misalkan. Ketika sudah diulang lagi, udah nggak ada masalah, kita lanjutkan aja ke data berikutnya, misalkan. Jadi ketika ada kata kunci yang baru disebutkan, misalkan, berarti kita harus tanggung jawab untuk menyampaikan kepada awam, halayak, bahwa ini harus dijelaskan, gitu ya. Penjelasannya seperti apa. Datanya ada semua. Kemudian strukturnya dilihat. Oh, setelah ada pendahuluan, kemudian nanti sedikit dia ambil konsep dari tokoh tertentu atau teori tertentu yang kontekstual tadi, terus kemudian kita jambrangin atau berikan data-datanya dengan baik, dan ujungnya nanti biasanya ada saran dan kesimpulan. Nah, oh alurnya begitu. Oh berapa kata ya, berapa halaman ya, atau berapa lembar ya misalkan. Pahami. Ya apa boleh buat. Untuk awal, saya sarankan meniru tulisan-tulisan terbaik dan lihat polanya, diamati cara penyajian datanya, dipastikan oh ini strukturnya. Dan tentu saja sesuai dengan karakter media yang mau disasar tadi. Gitu ya. Nanti kalau sudah expert, udah kita akan tahu gaya kita sendiri. Jadi coba-coba saja dulu. Ya. Nah, kebetulan gaya saya itu sama dengan Mas Arief cara menulisnya. Saya selalu mengambil sisi-sisi apa namanya personifikasi dulu, cerita dulu gitu ya, sebelum narik ke bagian yang mau saya bahas. Polanya hampir sama sama Mas Arief. Tapi mungkin ada yang lain gitu, yang kemudian bicara tentang fenomena dulu, tentang. Tapi oke lah, itu kan pilihan. Ya. Itu pilihan. Tapi yang jelas adalah ketika kita melakukan ini harus ada upaya yang signifikan supaya menulisnya menjadi lebih konsisten. Nah, bahasanya bertutur, mengalir, gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, logik, ya. Dan sekali lagi, lebih baik itu ada hasrat saya atau jiwanya, gitu ya. Nulis itu memang harus ada jiwanya, nggak boleh data-data saja. Ya. Berikutnya, ini yang paling penting. Dalam dunia akademik, karena tadi tuntutannya besar sekali, berat ya, harus ngerjain ini, ngerjain itu, tiba-tiba diminta tugas anak tugas ini, ataupun teman-teman yang mungkin bukan di luar, yang mungkin bukan di dalam kampus gitu ya, tapi pekerjaan juga luar biasa, tapi berhasrat untuk menulis dengan baik gitu ya, dengan gaya yang tadi kita sebutkan atau kita ceritakan ini, akhirnya memilih jalan-jalan yang nggak oke. Ya ini banyak terjadi kawan-kawan, terjebak pada joki, ya kan ya. Udah om, gue aja nulis om, ya ghostwriter gitu ya. Tiba-tiba nanti namanya muncul di situ, ya populer gitu ya. Ada juga begitu ya. Atau pakai AI, ya. AI-nya nggak digunakan dengan bijak, ya sembarangan aja ya. Berharap nanti bisa lolos meskipun nanti ada editornya gitu ya. Atau titip teman. Nah, ini sering terjadi nih ya. Biasanya orang-orang yang sibuk setengah mati ngajak teman nulis bareng, tapi tidak ada kontribusinya gitu ya. Kalau mau kolaborasi harus setara gitu ya. Harus sama-sama nulis dengan baik. Gunakan AI dengan bijak. Janganlah pakai joki gitu ya. Kita ingin mendapatkan nama dari sebuah tulisan, tapi kemudian kita menggunakan cara orang lain dan kita bangga dengan itu. Salah besar gitu. Ya, ini etik soalnya. Ya. Jadi ketika kita ingin menulis, ya, yang tujuannya adalah baik, gitu ya, sudahlah, jangan lakukan hal-hal semacam ini. Ya. Saya susah membuat topik semacam ini, tapi saya pingin nanti dulu, jangan ke sana dulu. Pikirkan yang dekat dengan kamu itu apa, gitu loh. Kamu ingin menulis topik apa sekarang? Ya, oke, saya suka dengan kuliner misalkan, yang dikaitkan misalkan dengan apa namanya ekonomi politik atau cultural studies misalkan demikian. Oke, saya pilih satu makanan yang menarik. Saya kebetulan saya suka dengan Mas Arif, tulisannya oke-oke ya. Kemarin ini mau bicara sukun ya. Saya tertarik menulis jengkol Mas Arif. Saya nggak tahu jengkolnya akan seperti apa barangnya nanti. Saya nggak ngerti deh. Nah, dari situ ceritanya, oke. Hasratnya muncul dari situ. Kemudian didalami pelan-pelan, dikupas kulitnya sampai ke dalam, dari berbagai macam perspektif. Gitu.
Apa boleh buat? Kita butuh waktu memang, dan itu nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Ya. Oke, ini saya sudah menuju ke akhir supaya kita bisa langsung ke diskusi kawan-kawan ya. Jadi dari benang merah tadi dan tadi juga sudah disebutkan sama Mas Arief gitu ya bahwa ketika kita ingin menulis apapun ya, termasuk menulis populer ya, tentu saja kita harus menemukan gaya yang pas. Saya lebih suka ya seorang Ari dengan gayanya Ari gitu ya, ketimbang Ari mengikuti selera pasar gitu ya. Maksudnya selera pasar tuh tahu ya, maunya yang viral, maunya yang heboh, nanti pakai clickbait gitu ya, atau nanti apa namanya dominasinya ChatGPT. Oke lah, kita ikuti logika-logika itu ya, tapi nggak orisinil bagi saya. Meskipun originalitas di muka bumi ini nggak perlu lagi kita pertanyakan ya, karena memang terjadi hibriditas ya. Tapi apa boleh buat? Ya? Maksud saya adalah kita coba lebih personal gitu. Gaya kita itu ya itu. Saya ingin bicara dengan gaya menulis buku ini silahkan. Masalah nanti akan dibaca sama banyak orang gitu ya. Tapi kita sudah berupaya di sini. Jangan sampai menjadi burnout ya. Jangan sampai menjadi stres. Aduh, kok yang ngeklik dikit banget gitu ya. Kok yang baca jangan begitu juga. Tulis aja gitu loh. Ya, tulis aja gitu ya. Jangan gara-gara logika algoritma media sosial ataupun traffic dari web kok kecil banget pembaca, kemudian kita stres. Kita berpikir, ih kayaknya tulisan aku nggak oke deh ya, atau memang topiknya nggak angkat. Jangan gitu. Saya sarankan adalah kalau memang kita kapasitasnya di bidang itu saja dalam. Pasti ada pembacanya nanti. Pasti ada yang suka nanti. Semakin segmented bagi saya itu semakin baik, semakin menarik. Daripada kita mencoba gelagapan, mencoba dengan masif gitu ya, tapi kemudian bukan kita. Ya kan? Coba lagi-lagi kembalikan ke keilmuan kita atau hasratnya kita mau bicara soal. Kemudian belajar menerima kritik. Sakit memang ya ketika nulis kemudian dikritik sama editor ya dibalikin mohon maaf biasanya dalam situasinya bahasanya cair diri. Mohon maaf ya karena loadnya sudah tinggi gitu ya. Jadi nggak bisa kami terima atau topiknya tidak sesuai dengan ini. Kadang-kala itu bahasa halusnya, tapi kita nggak tahu ada apa di balik itu kan. Makanya kemudian tadi kata Mas Arief, coba deh kasih teman buat baca gitu ya, supaya bisa kita perbaiki lagi naskahnya. Kalau misalnya nanti ada email dari reviewer, kita tanya kira-kira dari tulisan saya ada yang perlu diperbaiki tidak? Meskipun nggak tayang, meskipun nggak naik gitu ya, meskipun nggak diproses, tapi coba minta tanyakan itu. Nanti akan ada masukan biasanya. Nah itu buat kita adalah penting supaya kita menulisnya bisa menjadi lebih baik lagi. Atur irama menulis kawan-kawan. Buat rutinitas. Ya, memang dunia kita sibuk. Ya, namanya juga sistem kapitalisme ya. Ya, yang penting kan efisiensi, dapat duit besar, ya bos besar kita gitu ya. Tapi intinya adalah apa boleh buat? Karena kita punya hasrat, kita harus bernegosiasi, kita harus berdamai, mencari celah di balik situasi itu. Tapi nggak boleh burn out, nggak boleh dalam kondisi yang stres gitu ya. Harus tetap main cantik lah, bahagia lah. Nulis ini kan melepaskan rilis ya, stress rilis kalau menurut saya gitu ya. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai kemudian marah-marah sama anak, marah-marah sama mahasiswa gitu ya. Kau itu menggangguku saja. Kau tahu aku lagi nulis nih besok mau terbit di Kompas, kau ganggu-ganggu aku. Kau keluar dari ruangan ini, nah, bahaya juga nggak gitu, nggak profesional juga gitu ya. Jadi ya nikmati saja proses menulis itu ya. Mau pagi silakan. Ya ada teman ya di kampus kita itu ya, dia pagi-pagi datang jam 6 pagi gitu ya, hanya sampai jam 8 dia cuma nulis doang. Tapi jam 8 dia mulai bekerja. Saya tanya, kok datang pagi-pagi? Aku baru bisa nulis jam 6 pagi. Saat kantor belum ramai. Oke, dia punya cara. Gitu ya. Ada yang baru pulang kantor. Ya, pulang kantor, maksudnya udah sepi gitu ya. Rumahnya udah pada tidur, anggota keluarga dia mulai nulis. Barang sejam, 2 jam nulis. Itu pilih. Atau bangun pagi, subuh, sebelum subuh, yang muslim mungkin ya, ataupun ya, yang lain, silakan. Pilih cara terbaiknya. Atau weekend misalnya. Mau di perpus kek, mau di warung kopi kek. Gitu ya. Ya, lakukan saja, bikin rutinitas minimal ya, satu kata, 2 kata, lama-lama kan jadi bukit kan gitu ya. Selalu mulai dengan kerangka tulisan kawan-kawan, nggak bisa kecuali expert ya, langsung ada di pikiran langsung jadi saya pengen begini, oke silahkan. Tapi sekelas expert pun dia harus bisa memiliki kerangka tulisan gitu ya. Ini adalah cara yang bagi saya membuat kita bisa terarah dalam menulis ya, buat mind mappingnya gitu ya. Jadi nulis itu biar tahu arahnya, biar tahu apa yang mau disampaikan, apa datanya mau ditaruh di mana, konsep yang mau dan seterusnya itu harus bikin kerangka tulisan. Nggak bisa tidak. Ini akan membantu kita membuat tulisan menjadi lebih jelas. Termasuk dalam buat buku ya, bab per babnya harus clear, setiap bab isinya apa gitu ya. Riset atau ini paling penting, apapun ceritanya kita harus riset ya.
Nah, kadang-kala kan banyak mikir nih. Aduh, mikirnya banyak banget. Udah lah, nggak usah mikir banyak dulu. Udah, tulis aja dulu sesuai hasrat, edit belakangan. Ini alternatif berikutnya ya. Kalau kalau misalkan repot bikin mind mapping tadi ya, tapi udah cara yang enak aja lah menurut kita. Sambil jalan dia perkaya data kita. Ya kan ya. Ingat, Tuhan yang sempurna kawan-kawan. Kita tuh selalu punya keterbatasan. Tapi jangan berpuas diri juga, harus terus menulis gitu ya. Dan yang paling penting tadi, jangan lupa bahagia. Jangan nulis tuh bikin stres. Kalau nulis bikin stres, menurut saya ya nggak asik banget. Karena kan kita ingin berbagi informasi, menyampaikan sesuatu kepada halayak gitu ya. Kalau kita stres, kalau kita dalam situasi yang kalut ya, dan kemudian melakukan perusakan dalam konteks kemanusiaan, misalkan marah-marahin anak, nggak kerja secara profesional, misalkan, ya, dan seterusnya, itu kan merusak kemanusiaan. Ya. Ini akan jadi bahaya. Buat apa? Kan gitu. Tapi tergantung orangnya. Ada juga yang bilang, udahlah, ini kan bagian dari hasrat kok, ya itu pilihan juga. Tapi kalau saya sekali lagi adalah menulis itu tujuan adalah untuk kemanusiaan, ya, supaya kita bahagia, semuanya tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ari. Ya, terima kasih Mas Aryo untuk pemaparan materinya. 20% isinya adalah materi yang sangat luar biasa, sisanya curhat ya Mas Aryo. Ini banyak sekali yang diceritakan Mas Aryo adalah bagaimana situasi apa namanya mungkin aktivitas dosen di kampus gitu ya, karena beban kerja yang lumayan banyak, kemudian juga ada tuntutan juga yang harus dipenuhi, apalagi Mas Aryo juga sudah doktor begitu ya. Jadi punya kriteria khusus ketika ingin menerbitkan artikel-artikel jurnal gitu. Nah, ketika harus menulis ke artikel populer, ini jadi menjadi PR yang besar begitu. Sehingga banyak hal yang harus coba disingkirkan, bukan disingkirkan ya, diprioritaskan juga, tetapi tetap punya waktu untuk penulis. Nah, kita tunggu karya Mas Aryo terkait dengan cerita tentang jengkol tadi, karena mungkin teman-teman di sini tahu bahwa Mas Aryo sangat menyukai makanan jengkol. Banyak sekali konten-konten yang sudah dibahas tentang jengkol, dan kali ini kita tunggu nih Mas, karya terbaru tentang naskah populer jengkol yang mungkin nanti akan diterbitkan oleh Universitas Bakri Press gitu ya. Baik, kita masih akan lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman di sini yang juga Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya kepada Mas Aryo dan juga Pak Arief juga pasti diperbolehkan karena kita masih punya waktu yang cukup panjang. Dan jangan lupa nanti akan ada hadiah yang akan dikirimkan kepada para penanya, tapi jangan lupa untuk mengisi absen. Nah, absen baru akan diterbitkan setelah nanti materi kedua ini selesai didiskusikan begitu ya. Kemudian juga nanti seluruh peserta yang hadir dan juga pembicara nanti akan disediakan sertifikat, nanti akan dikirimkan juga setelah acara selesai. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan dari kolom chat. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari Pak Urip lagi. Pak Urip ini bertanya tentang Mas Aryo, ini kan karena ada tanggung jawab utama kita sebagai seorang penulis gitu ya, yang tidak hanya fokus menulis, tetapi juga menulis satu artikel populer itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 jam. Namun sehari hanya bisa duduk menulis 2 jam. Nah, maka apa sih strategi untuk menjaga konsistensi menulis ini di tengah-tengah kesibukan sehari-hari sebagai seorang dosen? Iya, Ini butuh, ini nggak cuma buat Pak Urip ya, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang juga dosen dan mungkin juga untuk saya supaya kita bisa memaksimalkan waktu 2 jam aja tapi maksimal. Mas Aryo, silakan. iya, iya. Oke, makasih Pak Urip. Ya, makasih Pak Urip. Dulu awal-awal Ya, juga saya mengalami ini Pak Urip, gitu ya. Karena wah, ini topiknya menarik nih ya. Hari ini saya tulis, besok harus naik nih kira-kira gitu ya. Tapi apa boleh buat? Ya, semuanya saya singkirkan untuk menulis itu dengan apa? Dengan sekuat tenaga gitu ya. Tapi nggak langsung jadi juga Pak Urip ya. Banyak kendalanya, banyak sekali kendalanya. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan itu, nanti kita nulisnya cuma cuma 1-2 jam Pak Urip. Ngalir begitu ya, ngalir aja. Pelan-pelan ngalir. Oke lah, gue 2 jam terlalu cepat ya. Ya 3 jam lah ya, 3 jam. Ngalir aja. Saking saking kita sudah tahu hasrat kita, gaya kita gitu ya, menjadi sangat lancar nanti. Nah, oke, tapi itu outputnya kan gitu ya. Harapannya kan seperti itu. Tadi yang sudah saya katakan Pak Ari, Pak Urip, ya apa boleh buat? Kalau memang pagi adalah kita bisa pagi ya pagi, gitu ya. Nggak mesti harus 20 jam depan laptop gitu ya. Jahat kita pada diri kita. Kalau menurut saya, jahat kita pada pada kemanusiaan di sekitar kita gitu ya. Kalau hanya fokus pada itu saja. Makanya ya
kita harus berbagi waktu kan gitu. Nah, berbagi waktu ini yang memang harus harus tight ya, harus ketat, harus disiplin gitu ya. Mau pagi pagi silakan. Nggak bisa pagi itu Pak Urip ya. Kita kan selalu bilang sama mahasiswa, kalau kau nggak bisa menulis pagi itu, yang penting kau baca lagi satu paragrafnya, dinikmati lagi isinya, perbaiki koma titiknya misalkan gitu. Jadi akhirnya kita akan menemukan cerita kita masing-masing dalam menulis yang mungkin berbeda dengan satu yang lainnya gitu. Ya, ada mungkin tengah malam baru bangun dia bisa nulis. Tapi saya bilang begini, itu tadi 20 jam itu memang mungkin juga sepenuh itu gitu ya, sepanjang itu waktunya gitu ya. Tapi 20 jam itu untuk menulis sebuah artikel, kita lihat dulu deh, itu motifnya apa sih gitu ya. Ya, apakah memang itu tujuan yang ada tujuan lain yang memang harus segera dilakukan, itu pilihan lagi pada akhir. Tapi saya ingin bilang begini bahwa eh, semua orang pasti punya gaya. Nanti Mas Arif mungkin nambahin ya Mas Arif ya. Semua orang punya gaya menulis gitu ya. Di dosen itu kita tahu ada ini kegiatan ini segala macam segala macam. Tapi kita coba pilih dalam 24 jam itu kira-kira berapa menit atau berapa jam kita bisa ambil untuk menulis. Minimal buat membaca dulu. Karena kalau nggak membaca ya, menulis itu menjadi kering. Dari membaca itulah kemudian ada hasrat lain, ada cerita lain ya untuk memperkaya tulisan kita. Kira-kira seperti itu Pak Urip. Pak Urip lebih expert dari saya. Ya nggak Pak? Enggak, belajar juga. Iya, jadi identifikasi dulu waktu selama 24 jam, kira-kira ada waktu berapa jam kita fokus pertama untuk membaca terlebih dahulu. Gitu ya Mas Arya, jadi dibiasakan dulu untuk membaca, entah dari berbagai sumber begitu ya Mas, mungkin dari buku, Ya, dari media online, dari media masa cetak, atau mungkin nonton TV. Mungkin Pak Urip masih suka nonton TV ya Pak ya, jadi masih suka nonton TV One mungkin begitu. Ada isu apa hari ini, didengarkan Betul. dulu, dipelajari, baru nanti, oh dapat inspirasi nih, barulah kita mulai menulis. Begitu ya Mas Arya ya? ada kok, Oke. ada. Masing-masing pasti punya gaya untuk itu. Masing-masing punya gaya, betul. Gimana Oke, Pak Urif? terima kasih. Ya, Terima baik, kasih. terima Oke. kasih. Oke, kita lanjutkan dari Mas pertanyaan Arif mau Bapak. menambahkan silakan Mas Arif terkait dengan dengan menulis ini karena kalau kita jurnalis ya itu memang sehari-hari ya Mas Arif ya. Sehari-hari itu pekerjaan kita gitu ya. Tapi kan untuk teman-teman yang bukan jurnalis ini ya, ini kan repotnya setengah mampus nih untuk mencari celah buat menulis. Gimana Mas Arif mungkin juga punya tips kali. Silakan Mas Arif. Ya, Ya, silakan Mas Arif. Mas Mungkin Arif. ada? Ya. Oke, ya makasih. Ya jadi ya tadi udah disampaikan sebenarnya tadi sama Mas Arya. Tapi sebenarnya memang menulis itu soal kebiasaan ya. Jadi saya eh, dan saya percaya ya bahwa menulis itu kebiasaan dan latihan. Tidak ada yang instan dalam menulis. Ya. Dan kuncinya dua sebenarnya. Yang pertama adalah memang membaca, kedua ya menulis gitu. Artinya memang tiap hari usahakan untuk menulis dan menyelesaikan ya. Artinya kadang-kadang kan kita mungkin nggak selesai-selesai karena terus pengen diperbaiki. Nggak. Kalau menurut saya, kalau yang penting selesaikan satu, kalau mau tulis lagi yang lain dan seterusnya ya. Jadi itu sih sebenarnya prinsipnya. Dan tadi yang udah disampaikan Mas Arya juga, saya sendiri kalau pengalaman saya ya, pertama-tama saya menulis ya dengan meniru bagaimana orang lain menulis. Jadi saya kumpulkan bagaimana tulisan-tulisan yang menurut saya baik tadi, termasuk di Kompas itu ketika saya belajar awal-awal di Kompas, saya kumpulkan tulisan senior-senior yang menurut saya baik ya. Itu kemudian saya baca, saya pelajari bagaimana mereka menulis ya. Bukan meniru tulisannya ya, tapi bagaimana mereka menulis. Dan akhirnya kita ketemu cara kita sendiri menulis gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat judul, cara kita membuat lead dan seterusnya dari keterampilan yang kita asah dan latihan yang memang terus-menerus kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang favorit buku lah, favorit penulis gitu, kumpulkan gitu ya. Lalu kemudian pelajari cara dia menulis, bagaimana membangun apa tuh gayanya dan seterusnya. Sehingga kita ketemu gaya kita sendiri gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Jadi baca dan menulis gitu. Nggak ada orang penulis yang baik kalau dia bukan pembaca yang baik. Nggak ada penulis yang baik kalau dia memang tiba-tiba bisa menulis gitu kalau kecuali dibantu oleh ChatGPT ya. Jadi nah, itu sih kalau menurut saya. Iya, tidak ada penulis yang baik jika dia bukan pembaca yang baik. Jadi memang riset itu juga membaca adalah bagian dari riset ya, Pak Arif ya, untuk mencari banyak inspirasi tentang gaya menulis kita dengan cara kita mendalami bagaimana cara orang menulis. Itu salah satu tips dari Pak Arif yang mungkin bisa nanti Pak Urip atau mungkin teman-teman lakukan ketika mau mulai nulis tapi gimana ya caranya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Heri Junaidi.
bertanya kepada Mas Aryo. Nanti Pak Arif juga silakan menambahkan jika ada yang perlu tambahkan. Bagaimana untuk mengatasi rasa mentok ide ketika mencoba untuk menulis dengan gaya populer dan juga menyeimbangkan antara gaya bahasa santai tetapi tetap menjaga substansi yang mendalam. Wow, ini cukup berat, pertanyaannya sangat bagus sekali. Silakan Mas Aryo. Ya, ya, menulis populer ini kan memang ada pakem ya, ada pakemnya ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Arief gitu ya. Kalau kita sudah bicara pakem, nggak berhenti sampai situ juga. Masing-masing media punya pakemnya juga, gitu. Kita menulis dengan bahasa yang kita pilih, tapi media yang mau kita sasar bisa jadi punya pakem yang berbeda juga. Jadi ada banyak banyak filter atau banyak level yang memang harus kita lewati gitu ya. Nah, eh, tentu saja ketika menulis itu keinginan kita tetap harus tersampaikan. Apa yang ingin kita cantumkan, apa yang kita tulis itu harus memang kita sampaikan. Tapi kemudian karena kita memilih halayak, memilih memilih media gitu. Meskipun saya bilang tadi ya, itu kan pilihan. Sila saja memilih yang lain, silakan. Tapi ketika kita menyasar satu media misalkan, ya kita mau tidak mau akan mengikuti polanya dia agar bisa tembus lah kira-kira seperti itu. Nah, santai pun gitu ya, ya bukan santai yang sesantai-santainya juga. Jadi ada apa ya saya bilang itu tadi ada logika ataupun ada pakem yang harus kita ikuti dari masing-masing media tadi gitu. Nah, substansi tetap harus jalan, nggak boleh tidak. Santai ini kan gayanya saja. Ya. Coba kita baca misalkan tulisan Om Beredana misalkan. Santai saja. Ya. Beredana salah satu senior di Kompas ya, Mas Arief ya. Santai saja misalkan. Tapi kemudian apa yang dia tunjukkan ada substansi di situ. Dia dengan clear menunjukkan ada sebuah masalah. Dia dengan clear mengatakan bahwa ini harus dikritisi misalnya. Kelihatan gitu. Jadi gayanya santai, gitu. Tapi kemudian menohok gitu ya. Atau misalkan yang lain lah, ada banyak lah ya cerita-cerita. Atau misalkan kita bicara Gunawan Muhammad yang lampau ya. Ya, itu lebih berat lagi meskipun dia nulis dengan gaya esai, tapi gaya bahasanya ya sesuai dengan maunya dia. Itu menunjukkan apa? Bahwa masing-masing orang juga punya gaya kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya apa namanya mentok ide lain lagi di ceritanya ya. Mentok ide saya bilang tadi itu ya. eh saya saya sepakat bahwa kita itu punya anugerah yang luar biasa. Kita punya pikiran, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut gitu ya. Ini adalah proses di mana kita bisa memahami persoalan. Lihat di pinggir jalan aja, itu pasti ada banyak cerita yang bisa kita angkat gitu ya. Ya, atau nongkrong di warung kopi saja itu banyak cerita sosial yang bisa kita angkat yang kita kaitkan dengan keilmuan kita misalnya. Ya. Intinya adalah ya kita harus buka diri dengan situasi yang ada. Memang kontekstual gitu ya, tapi bagaimana situasi yang kontekstual tadi itu bisa kita dekatkan dengan yang menjadi gayanya kita ya atau posisi kita sebagai penulis. Misalkan ya ini penulisnya adalah akademis di bidang sains misalkan gitu ya. Oke, melihat sebuah fenomena itu bisa menjadi tarikan ke dalam kan gitu ya untuk membicarakan ini ada apa. Katakanlah begini, ini orang-orang kok ramai semuanya berbicara misalkan tentang bagaimana menggunakan AI, misalkan begitu. Ya, mahasiswa kita temukan di kampus misalkan menggunakan AI dengan tingkat penggunaan AI yang sangat tinggi sekali. Terus ini ada apa ya? Kok bisa-bisanya mereka begitu ya? Ini kan sebuah temuan, kan? Sebuah tarikan gitu ya, bahwa oh, dulu begini, kenapa kok sekarang begini? Gitu ya. Ini ada apa? Ini ada gap nih. Nah, itu bisa jadi ide tulisan kan gitu. Ya. Bicara itu saja ya misalkan. Atau ini menjelang G30S ya misalkan ya. Ini kita bicara G30S ini selalu sensitif nih urusan tentang G30S yang selalu muncul nanti. Coba kita lihat. Bagaimana misalkan ada gap nggak? Dulu gimana, sekarang gimana? Misalkan. Kita kaitkan misalkan dengan cerita kita. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir yang penting kita membuka diri kita terhadap sebuah fenomena di sekitar kita yang kemudian kita paham posisi kita sebagai penulis kita ada di mana gitu ya. Nah, itu bisa menjadi jembatan menuju ke uh, cerita kita tadi atau hal yang ingin kita sampaikan. Nah, gaya apa boleh buat karena populer ya sesuai dengan tadi pakemnya Mas Arief tadi. Tapi ingat, ketika kita menembus media tertentu ada pakemnya lagi yang nanti itu editor yang bekerja biasanya tuh merapikan yang menyesuaikan kata demi kata. Mas Arief mungkin lebih paham soal bagaimana mengedit tulisan-tulisan opini kawan-kawan dari akademisi Mas Arief. Silakan Mas Arief. Ya, oke, ya, saya menambahkan ya. Mungkin
biasanya sih sebenarnya ada dua masalah ya yang mau diedit ya. Pertama itu substansi. Tadi yang substansi yang kadang-kadang kalau akademisi itu biasanya terlalu teknis ya, Ya, terlalu teknis dan dengan apa tuh terlalu banyak menampilkan data yang seringkali bagi masyarakat itu sulit ya untuk dikunyah ya dengan contoh yang terbatas dan seterusnya. Nah, yang kedua gaya bahasa. Jadi selain substansi, gaya bahasanya ya tadi gaya bahasanya tidak memperhitungkan bahwa audien kita itu beragam itu, sehingga memang ditulis dengan gaya bahasa yang sangat akademis ya, misalnya ya tadi seperti udah saya tampilkan ya contoh-contohnya. Jadi dua hal itu sih sebenarnya dari problem substansi yang substansinya belum disesuaikan, belum kontekstual misalnya, belum diberikan perspektif yang lebih awam misalnya ya, dan sisi yang lain tadi gaya bahasa yang memang sangat akademis dan sulit dipahami oleh masyarakat kebanyakan gitu. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kalau kita begitu menulis populer, asumsi kita adalah menulis untuk semua kalangan ya, semua orang yang tingkat pendidikan, tingkat pemahamannya bisa jadi berbeda-beda. Jadi kita harus rendah hati untuk menurunkan tadi dalam tanda petik ego dan perspektif kita yang mungkin sangat akademis atau saintifik tadi. Ya itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, untuk bisa menulis naskah populer kita harus menjadi penulis yang rendah hati begitu. Karena kan tadi Pak Arief bilang bahwa naskah populer itu dinikmati oleh semua kalangan. Sehingga seperti apapun pendidikan atau keahlian kita membahasakan bahasa menjadi gaya populer itu tujuannya adalah dibaca oleh semua kalangan juga begitu ya. Mungkin bagi para akademisi seperti kita gitu ya, mungkin kita banyak hal-hal teknis yang mungkin kita bisa pahami begitu. Tapi ketika dibaca oleh orang-orang yang mungkin dari tingkat pendidikan yang kurang, mungkin juga bukan di bidang itu menjadi PR mereka untuk mencari tahu ini pengertiannya apa, harus googling lagi, harus cari tahu lagi begitu ya. Sehingga kalau bisa kita memudahkan para pembaca untuk nantinya mereka baca itu dari awal sampai dengan akhir mereka paham apa sebenarnya yang didapatkan dari naskah populer yang tadi sudah disampaikan oleh penulisnya begitu. Oke, jadi kuncinya tadi itu ya, mungkin tadi Mas Ara juga menyinggung kita akan mungkin besok 30 September biasanya isu-isu tentang G30S itu akan muncul lagi tuh. Sosial media ramai lagi biasanya. Mungkin beberapa media massa mengangkat lagi cerita-cerita yang pernah dialami pada masa itu. Kemudian mungkin juga di artikel media online juga akan membahas lagi gitu. Sehingga mungkin Bapak Ibu di sini yang juga pengen tahu lagi, kemudian mengingat masa lalu lagi tentang G30, apa ya ceritanya dibahas lagi dengan gaya populer, mungkin gaya-gaya bahasa sosial media dan punya inspirasi kayaknya aku harus nulis deh. Nah, mungkin besok kita tunggu ya kira-kira gebrakan apa yang akan muncul dari banyak isu tentang G30S. Nah, dari situ sudah menjadi bagian dari inspirasi tuh. Nah, sehingga mungkin itu menjadi salah satu dasar kayaknya aku akan mulai deh menulis serius deh ketika selesai dari kegiatan pada siang hari ini begitu ya. Terima kasih Mas Arief dan juga Pak Arief. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang menulis populer itu mengharuskan teori atau referensi ilmiah dalam proses pembuatannya kah begitu. Ini pertanyaan dari Anfa Azima. Mas Aryo, kalau nggak salah dari UGM nih ada tulisannya. Kata Bumi UGM. Anfa ini salah satu alumni kita di S2 Kajian Media dan Budaya. Hmm, Halo, Anfa. Ya, baik. Ya, Anfa. tergantung kita mau nulis apa nih. Ya, kalau misalkan memang ada kaitannya ke apa ke perspektif tertentu gitu ya, ke teori tertentu apa boleh buat itu memang harus kita kaitkan. Tapi kalau misalkan pun enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tergantung kita mau nulis apa dulu gitu ya. Eh, tapi karena saya basisnya adalah akademis gitu ya. Dan kemudian tadi itu kan saya fokusnya kan ke kajian-kajian tertentu gitu ya. Saya karena itu adalah bagian dari cerita saya pasti akan memunculkan satu dua teori yang kontekstual ya terkait dengan pemikiran tadi. Karena itu perspektif gitu ya. Tapi ada juga yang enggak kok. Jadi nggak mesti. Nyamannya saja. Nanti biasanya kalau kita kirimkan ke editor gitu ya, itu pasti akan diberikan tambahan tuh biasanya sama editor. Ini tolong Mas diperkuat nih bagian ininya gitu ya. Kayaknya lebih baik deh kalau misalkan begitu ya. Makanya tergantung nanti ke media mana kita akan tampilkan. Tapi biasanya kalau yang saya lakukan tuh ya nulis esai saja. Tapi ketika saya harus kaitkan ke teori karena memang saya ingin ya menulis terkait dengan teori ya apa boleh buat. Tapi itu tadi nggak kemudian teori ya kemudian kita turunkan dengan bahasa yang kaku ya, Fa ya. Tugas kita sebagai penulis populer itu adalah mencoba menerjemahkan lagi ya. Ketika di teori dikatakan demikian, bahasa awamnya apa ya kira-kira? Jadi tugasnya di situ tuh. Karena kalau enggak, ya udah pasti kemana-mana nanti memahami akan susah.
Jadi tergantung ya, relatif ya, Mas Anfa ya. Terkait dengan apakah harus ada perspektif teori ya, tergantung maunya nulis apa gitu ya. Gitu ya. Baik. Gitu, Rik. Oke, Pak Arief mungkin ada tambahan sebagai penulis di kolumnis Kompas, ini kan pasti punya banyak ini ya Pak, aturan redaksional yang memang harus dipenuhi oleh para penulis dari eksternal begitu. Kira-kira apa aja tuh Pak? Apakah teori atau referensi ilmiah ini menjadi salah satu hal yang wajib dalam naskah populer Pak? Ya, sebenarnya nggak wajib dalam artian harus ditampilkan teorinya, konsepnya, dan seterusnya. Tetapi eh, biasanya kalau kita di Kompas itu, kenapa tulisan itu dipilih ya? Selain tadi kontekstual, tetapi juga kita berharap ada perspektif yang ini ya, yang jelas gitu ya, terkait tadi. Jadi apa sih kalau kalau akademisi ini atau ahli ini menyikapi persoalan MBG tadi misalnya dari perspektif keamanan pangan kah, persoalan apa itu jelas gitu clearnya. Jadi bukan hanya ini bedanya dengan misalnya reportase jurnalistik ya, yang mungkin yang dipaparkan hanya fakta-fakta atau pendapat apa tuh narasumber gitu. Nah, tulisan opini diharapkan sebenarnya pembaca ketika membacanya bisa mendapatkan perspektif dari seorang ahli yang pakar atau apa tuh dia memang memahami persoalan itu ya. Entah dari perspektif ahli apapun ya, bisa ahli pangan, ahli apa tuh, ahli gizi atau ahli ekonomi politik bahkan gitu ya. Kan MBG ini kan luas ya cakupannya misalnya. Jadi yang ingin didapatkan ya tulisannya tadi memiliki perspektif sesuai dengan keahlian dia gitu. Maka sebenarnya tulisan opini di Kompas itu diprioritaskan kepada orang yang memang memiliki kepakaran di bidang itu gitu ya untuk menulis gitu ya. Jadi sehingga misalnya kalau terkait sama pangan ini kan luas tuh. Ahli pangan ya silahkan, ahli gizi juga silahkan, ahli mungkin tentang petani misalnya, tentang pangan lokalnya dan seterusnya juga silahkan. Jadi memang itu yang dituntut sebenarnya. Jadi persoalan yang ada dibingkai dengan perspektif seorang ahli gitu ya atau pakar ya untuk menganalisis persoalan itu. Itu sebenarnya yang paling yang dimaui gitu. Ya tentu saja tadi walaupun ahli dia menulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh audien atau publik gitu ya. Karena untuk semua orang gitu ya pembacanya. Itu saja sih sebenarnya prinsipnya. Makasih. Iya, jadi bagaimana kita juga bisa memverifikasi menggunakan bahasa-bahasa teknis tadi, kalau dalam konteksnya Pak Arief tadi bahasa sains begitu ya, untuk diterjemahkan dalam naskah populer, itu kita harus menerjemahkan bahasa-bahasa sains tadi menjadi bahasa awam yang bisa dimengerti. Jadi mungkin bukan teori yang ditampilkan, mungkin bukan referensi ilmiah yang ditampilkan, tetapi mungkin kita bisa mencari pakar yang bisa menerjemahkan apa yang mau kita tulis dengan bahasa teknis yang mungkin terlalu apa eksplisit begitu ya, namun bisa diterjemahkan menjadi bahasa awam. Melibatkan pakar, melibatkan ahli itu menjadi hal yang cukup membantu para penulis untuk bisa menerjemahkan nanti gaya bahasa dia menjadi gaya bahasa yang lebih populer. Begitu ya. Tadi Anfa, salah satu alumni dari Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Bakri. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita akan mengajak Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy, salah satu karyawan kita juga di Universitas Bakri. Mbak Cindy bertanya kepada Mas Aryo, bagaimana sih cara membangun mood menulis saat di tengah penulisan tiba-tiba idenya terasa stuck begitu. Ya, ya. Makasih. Hai Mbak Cindy ya. Saya sering mengalami ini Mbak Cindy, gitu ya. Tapi karena saya bawa block note tuh biasanya Mbak Cindy, atau kalau nggak HP itu ya, yang terbersit di pikiran saya itu bisa saya tuliskan. Ini menarik. Saya tulis dulu deh. Saya tulis deh. Ini akan jadi cerita saya nanti ke dalam artikel yang mau saya tulis kira-kira. Jadi sambil kita kan komuter ya Mbak Cindy ya. Mbak Cindy ke arah Tangerang sana gitu ya. Saya ke arah apa Kalibata gitu ya. Itu kan komuter ya. Itu selalu naik atau pegangan itu saya mikir tuh atau duduk gitu ya mikir. Ini menarik nih. Saya tulis tuh biasanya. Ya. Itu bagian cerita kita untuk menjaga hasrat kalau menurut saya. Sehingga nanti ketika kita mulai menulis ya atau kata sudah di depan laptop, kita balik lagi ke sana. Oh, tadi ini ceritanya gitu ya. Jadi itu salah satu membangun mood tadi kalau saya secara pribadi. Nanti mungkin Mas Arief bisa menambahkan gitu ya. Atau pergilah ke tempat yang Mbak Cindy inginkan ketika menulis. Kadang-kadang kita harus coba-coba. Coba-coba. Aku kayaknya pengen nulis di perpustas di Jakarta Pusat sana misalkan. Oke, main ke sana nulis. Tapi nggak ketemu tuh. Aduh, nggak mood juga nih ya. Jangan-jangan aku harus menulis di taman. Lokasi tempat kita menulis itu bisa menentukan di mana kita bisa bekerja. Tapi kalau saya biasanya mainnya adalah di perpustakaan, gitu ya. Saya pilih perpustakaan karena memang suasananya mendukung, tenang, hening, gitu ya. Saya akan mendengarkan musik, gitu ya. Kalau di ruangan kerja,
apa boleh buat, nanti ada staf datang, Assalamualaikum Mas Aryo, tanda tangan katanya ya, atau mahasiswa bimbingan nggak ketemu itu, pasti buyar semuanya gitu ya. Jadi tempat ya, dan mengatur mood itu maksudnya begini. Hari ini aku harus menulis, berarti aku dalam posisi yang harus menyelesaikan kegundahan hatiku hari ini. Ya, jadi apa boleh buat, itu strategi gitu ya. Hari ini aku harus menulis, berarti aku tidak mau repot dengan urusan kanan kiri dulu nih. Aku harus bahagia hari ini, karena tulisanku ini penting, misalkan seperti itu. Jadi kita yang mengatur emosi kita yang mengatur sisi-sisi di sekitar kita supaya ini terjaga. Jadi nggak bisa ilham datang begitu saja, ya, nggak bisa kemudian bertapa sedemikian rupa gitu ya, lama nongkrong di toilet gitu ya, nggak ketemu juga, ya. Nggak gitu juga, tapi memang harus kita bangun mood itu, ya. Dan akhirnya tadi seperti kata Mas Arief, ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kita lakukan ketika kita menulis, gitu. Begitu Mbak Sidi. Jadi banyak cara ya, banyak cara. Tapi sekali lagi kembali lagi ke Mbak Sidi sendiri, karena Mbak Sidi punya karakter tertentu gitu ya, cari yang nyamannya Mbak Sidi itu seperti apa, gitu ya. Apakah mau nulis kecil-kecil dulu untuk idenya, terus nanti ke kemana perginya, mendengarkan musik gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya adalah mood menulis itu apa boleh buat, harus kita bentuk juga, nggak bisa datang dengan begitu saja. Gitu. Oke. Ya, Mbak Cindy mungkin ada yang mau ditanggapi sebelum nanti Mas Arief memberikan tambahan? Cukup, oke. Jadi PR banget ya membangun mood untuk bisa menulis itu. Tadi Mas Aryo bilang kalau Mas Aryo itu tongkrongannya adalah di perpustakaan supaya nanti nggak ada yang tiba-tiba Mas Aryo minta tanda tangan, Mas Aryo rapat misalnya gitu. Nah ini juga buat perempuan menjadi PR nih Mas untuk bisa menulis itu juga distraksinya banyak. Udah mulai mau menulis tiba-tiba harus scroll sosmed, buka TikTok, buka Instagram, belum lagi ntar aduh belum check out lagi nih, belum bayar lagi nih, itu distraksi juga. Tuh Mbak Sini sampai ketawa kan. Itu juga belum tiba-tiba nanti ada WA Mas Oto manggil gitu ya, Cindy rapat gitu kan. Itu juga distraksi. Nah, kalau sudah ke distraksi, otomatis mood kita juga bisa hilang ya Mas Aryo ya untuk bisa menulis lagi dan membangunnya juga sulit lagi gitu. Jadi tadi Pak Arief di awal juga sudah menyinggung bahwa kira-kira bentuklah waktu mungkin sehari dari 24 jam mungkin 2 sampai 3 jam. Tadi Mas Arif juga sampaikan mungkin 3 jam idealnya untuk bisa memulai menulis tanpa distraksi apapun begitu. Tadi kalau Mas Aryo di perpustakaan, kalau Pak Arif apa Pak membangun moodnya kira-kira untuk nulis itu di mana atau ketika apa? Oke, ya, ya karena saya kemudian menulis itu jadi kewajiban ya. Jadi mau tidak mau di mana saja harus bisa nulis gitu ya. Bahkan di angkot dan seterusnya. Tapi kalau saya biasanya gini, apa tuh? Kadang-kadang ide itu tidak datang dua kali. Jadi saya di dalam kondisi apapun, misalnya ketika lagi ada pemikiran atau ide tentang tulisan gitu ya, atau sedang menulis tapi belum selesai, lagi di mana itu biasanya saya catat di dalam dulu kalau dulu pakai notes ya, pakai block notes ya. Kalau sekarang kan sebenarnya pakai handphone juga bisa ya. Jadi biasanya catatan-catatan kecil, bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang menarik gitu ya, itu kadang-kadang nggak muncul lagi gitu. Nah itu akan saya tulis di dalam note-note saya gitu ya. Atau bahkan lagi wawancara sama orang, lagi ngobrol sama orang, ada hal-hal yang menurut saya sangat menginspirasi, sangat penting ya itu saya tulis gitu ya. Jadi baru kemudian ketika ada waktu untuk duduk yang lebih nyaman gitu, itu akan kita masukkan di dalam draft tulisan gitu. Tapi kalau saya biasanya memang waktu yang terbaik ya untuk menulis itu biasanya saya malah justru pagi hari setelah bangun gitu, sisihkan waktu 1 2 jam gitu ya, atau itu biasanya pikiran yang masih paling fresh gitu ya. Semakin siang semakin malam itu semakin ruwet gitu ya. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan biasanya justru akan semakin membuat kita terdistrak gitu ya. Dan mungkin kalau di era sekarang memang kadang-kadang handphone itu kadang-kadang bisa membantu tapi juga bisa mengganggu gitu. Jadi ketika memang lagi serius mau menyelesaikan naskah, sebaiknya juga agak dikurangi ini ya gangguan dari tadi apa tuh sosial media apalagi gitu ya. Jadi ada waktu khusus untuk kita sendiri dengan tulisan kita gitu ya. Kalau enggak ya nggak selesai-selesai gitu. Distraknya terlalu banyak, pasti akan mengganggu juga gitu. Itu sih kalau menurut saya. Iya, karena menjadi sebuah kewajiban, jadi Pak Arief tuh all the time harus nulis pokoknya. Tapi kalau kita bicaranya best time untuk nulis, itu pagi hari ya Pak ya, masih fresh, bangun tidur, mungkin sudah sarapan, mungkin sudah mandi, mungkin belum banyak juga informasi yang didapat pada pagi hari. Jadi
salah satu inspirasi terbaiknya adalah di pagi hari untuk menulis. Mungkin teman-teman di sini juga, Bapak Ibu sekalian juga punya waktu tersendiri yang tepat. Kapan sih punya waktu yang baik untuk menulis supaya moodnya terbangun dengan maksimal gitu. Tapi tadi tipsnya adalah hindari distraksi karena distraksi itu cukup mengganggu atau menghilangkan mood kita ketika kita mulai mau menulis begitu ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih banyak pertanyaan yang harus dibahas oleh dijawab oleh Mas Arif dan juga Pak Arif. Kita ke pertanyaan dari eksternal, ada Chelsea Pane. Chelsea bertanya, Chelsea adalah seorang mahasiswa yang tidak percaya diri untuk mempublikasikan tulisan, begitu Mas Aryo. Sehingga kira-kira menurut Mas Aryo, media apa yang cocok untuk Chelsea itu bisa mempublikasikan tulisannya? Mungkin Chelsea bisa cerita dulu, Chelsea ini mahasiswa untuk bidang apa atau konsentrasi di apa, sehingga mungkin Mas Aryo punya referensi kira-kira jurnal apa ya atau media apa yang pas untuk nanti diterbitkan begitu. Mungkin Ya. ada Chelsea di sini? Halo Chelsea? Oke, mungkin sambil nunggu nanti mungkin Chelsea akan bicara, Mas Aryo mungkin bisa mengarahkan terlebih dahulu. Silakan Mas. Baik, jadi gini Ri, di Kompas itu, di grup Kompas itu ada namanya Kompasiana, Ri. Nah, Kompasiana ini media yang berbasis user generated content ya. Jadi siapapun bisa memberikan konten, menulis di situ gitu ya, dibebaskan. Ya, tentu saja ada aturan mainnya. Nah, ini adalah salah satu ruang yang memungkinkan buat teman-teman awam gitu ya untuk menuliskan artikel di situ. Ya, dan biasanya setiap tulisan yang masuk itu ada level kurasinya. Ya, ketika nanti dia semakin akan dianggap editornya semakin berdampak gitu ya, semakin dianggap ini bisa bermanfaat besar gitu ya, itu pasti akan dirapikan sama mereka di kurasi. Dan itu kebanggaan tersendiri tuh biasanya buat penulisnya. Tapi tidak semua tulisan bisa naik juga karena tadi ada aturan mainnya. Nah, model-model media semacam ini bisa dijadikan sebagai wahana ya buat latihan menulis ya. Kemudian juga di kelompoknya Tempo itu ada Indonesiana gitu ya. Kemudian di media yang lain seperti IDN itu ada komunitasnya juga, ada tulisan-tulisan dari komunitas itu bisa dilakukan. Jadi intinya adalah banyak ruang sebenarnya. Bahkan dengan media sosial yang dimiliki pun kita sebenarnya bisa nulis ya. Misalkan kita punya IG nih, tapi tentu saja dengan format media sosial ya. Foto kita ambil gitu ya, atau kita katakanlah kita menulis cerita perjalanan kita ya secara populer gitu ya, misalkan ya, dikaitkan dengan fenomena yang ada atau apapun lah ya misalkan. Kita ambil foto, cek ya. Kemudian di captionnya kan kita bisa nulis dengan gaya yang lebih populer gitu ya, sesuai tentu saja dengan logika si media sosial tadi. Itu bisa gitu. Nah, banyak ruang sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan khawatir Chelsea ya. Silahkan saja menulis gitu ya. Kalaupun nanti belum pede gitu ya, tulis aja dulu dalam file gitu ya. Nanti tanya teman misalkan, ini oke nggak buat naik misalkan. Oh, kirim aja. Atau misalkan ada masukan revisi ya. Oke. Coba itu akan bagian dari cerita kita untuk lebih berani. Oh, keren juga tulisan ini kira-kira. Oke deh, aku coba naikin. Nah, saya juga begitu sama mahasiswa itu biasanya. Untuk membangun kepedean. Jadi gini Mas Arief, kan kita kalau ujian itu kan capek ngoreksi ya Mas ya. Capek ngoreksi. Jadi kita suruh si mahasiswa nulis di media gitu ya. Nah, di situ kan ada upaya membangun etik ya. Ketika saya sudah munculkan tulisan di media, itu setidaknya saya nggak boleh main-main tuh. Nah, ketika tayang, ya nilainya bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah bagian cerita untuk membangun keberanian dan menjaga etik ketika dalam konteks menulis. Dengan gaya tentu saja disesuaikan dengan gaya media yang bersangkutan, ya media populer dan seterusnya seperti itu. Itu, Ri. Jadi banyak 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 ruang lah, gitu ya. Banyak ruang. Dulu kita punya blog, zaman-zaman sebelum ada Facebook dan seterusnya itu ada blog. Masing-masing orang punya blogspot. Nah, itu ceritanya di situ juga ada bisa. Masih ada kok sampai sekarang meskipun sudah tidak menjadi tren lain. Gitu, Ri. Oke, mungkin sekarang yang tren Medium ya. Kalau Bapak Ibu tahu atau punya account Medium juga bisa menulis di platform sendiri. Karena kan tadi Mas Ara juga bilang dalam konteks apa namanya apa namanya tadi ada Kompasiana, kemudian ada Mojok, ada IDN Times Community. Itu juga kita difungsikan sebagai UGC gitu ya, user generate content. Kita bisa menulis apapun yang kita mau sesuai dengan gaya atau perspektif kita sebagai seorang penulis populer begitu. Meskipun akurasinya cukup tinggi, tetapi peluangnya lebih besar ya Mas ya untuk bisa menulis di sejumlah media online yang memang terbuka untuk naskah populer gitu dibanding mungkin tadi ada Tempo, ada Kompas yang cukup banyak aturan redaksionalnya gitu. Dan mungkin Kompas untuk itu paling mahasiswa tinggi lah itu ya. Itu maha gurunya kalau udah nembus Kompas tuh.
Dan ada Pak Arif pula di sini sebagai salah satu penulis yang menjadi pentolannya juga di kompas.com, di Kompas begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Pak Guson. Pak Guson, ini berkaitan dengan AI. Yang tadi Mas Aryo sempat menyinggung soal AI. Strategi yang genuine dalam menulis di tengah gempuran generatif AI. Gimana itu Mas Aryo? Ya, AI ini kan sesuatu yang ya susah kita tolak, tapi di sisi lain juga bisa membantu kita kan gitu ya. Ya, apa boleh buat, wacananya sangat besar sekarang. Ya, kapitalisme digital ada di balik itu, ya semuanya seperti merayakan kan gitu ya kehadiran AI. Tapi memang kalau kita teliti, kita dalami dengan baik, dia selalu punya masalah. Ya, banyak lah, apalagi yang main AI gratisan ya seperti itu. Nah, eh, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan AI dalam konteks menulis populer ya. Tapi ya dia hanya sekedar membantu saja. Misalkan ya ini hasil temuan saya di beberapa media dan kawan-kawan yang saya teliti ya tentang penggunaan AI di ruang redaksi. Jadi ya sebagai mencari ide ya. Tadi kan ada kebuntuan-kebuntuan tuh ya. Eh, Ceritakan saja sama AI misalkan. Saya buntu nih, bantu saya dong. Saya lagi menulis ini, kira-kira topik apa ya? Itu biasanya digunakan tuh dalam mencari ide-ide semacam itu, gitu ya. Terus kemudian pasti akan ada tawaran lagi dari AI kan. Kamu ingin saya bantu, gitu ya. Nah, ada batas-batas tertentu gitu yang harus kita 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 jalani gitu ya. Sampai kemudian kita bilang ini stop. Saya harus kurasi lagi, gitu ya. Saya harus cek lagi benar nggak? Misalkan tadi bicara konsep teori gitu ya, saya lebih menyarankan sih AI itu hanya sekedar mencari mencari di tahap permukaan saja. Selebihnya adalah si penulis gitu ya, dia harus melacak sumber pertamanya gitu ya dan mencoba untuk memahaminya dengan lebih baik dan kemudian dari situ kemudian dibahasakan secara populer. Jadi bukan AI yang kemudian membahasakan tulisan kita dengan populer. Ada juga yang begitu memang, tapi saya tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena bisa dideteksi dengan AI detektor dan itu kalau misalkan redaksinya ketahuan dia akan bilang tolong Pak diparafrase lagi tulisannya kami mendeteksi. Itu kan memalukan gitu ya. Saran saya sih ada batasnya gitu ya. Pertama adalah gunakan untuk meriset sederhana saja gitu ya. Selebihnya kemudian mencari tahu hal-hal yang ringkas gitu ya. Tapi kemudian udah dapat informasinya itu harus kita kurasi lagi. Nggak bisa nggak kita kurasi. Banyak banyak kesalahan-kesalahan yang muncul di AI. Dan jangan konyol copy paste dari situ. Ya, rapikan kemudian munculkan tempel zruk gitu ya. Enggak. Itu malah akan membuat apa namanya diri kita sebagai seorang penulis ya, itu akan menjadi masalah ya. Seperti itu. Jadi bijaksana saja menggunakan AI semacam itu. Oke? Silakan. Oke, terima kasih Mas Aryo. Pak Arif, dalam konteks penulis di Kompas, Pak, bagaimana mendapatkan ide genuine untuk menulis di tengah gempuran AI? Masih di mute, Pak Arif? Iya, makasih ya. Di tengah era seperti sekarang, mungkin kita bicara genuine itu mungkin hampir nggak ada ya. Hampir semuanya sebenarnya sudah saling ini ya, apa tuh saling memberi apa tuh inspirasi dan seterusnya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, seorang penulis yang baik akan selalu mencari pertama-tama tadi sudut pandang yang berbeda, yang unik, yang mungkin belum pasaran, belum terlalu banyak gitu ya. Jadi dan itu hanya bisa dilakukan menurut saya kalau kita memiliki kekayaan referensi ya. Kekayaan referensi itu artinya apakah pengalaman di lapangan yang kaya gitu ya atas persoalan sehingga ketika melihat satu persoalan dia bisa melihat dengan persoalan perspektif yang tadi, yang kaya tadi gitu ya. Yang kedua ya referensi pengetahuan dia gitu. Jadi kalau terkait sama itu saya yakin sebenarnya teman-teman akademisi sama ya, ilmuwan lah ya pasti memiliki itu gitu ya. Memiliki bekal yang cukup yang banyak tentang teori, tentang konsep dan seterusnya. Nah, referensi itu pasti ada gitu. Nah, tadi tinggal bagaimana mengkontekskan dengan news spec-nya tadi ya, cantolan peristiwanya, mengkaitkan bahwa satu isu mungkin tidak cukup dilihat dengan satu kacamata gitu. Kadang-kadang kita perlu kacamata yang lain gitu ya untuk melihatnya gitu, membuat interseksionalitas itu gitu ya di dalam satu peristiwa. Nah, itu menurut saya apa tuh akan menjadi tulisannya akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi mungkin yang kita cari saat ini mungkin bukan lagi orisinalitas dalam arti bahwa ini nggak pernah ditulis nih sama siapapun, tapi bagaimana kemudian peristiwa itu bisa dipotret dengan perspektif yang mungkin baru gitu ya bagi orang, atau mungkin kalaupun bukan baru interseksional gitu tadi ya. Jadi mengkaitkan melihat antara misalnya tadi kayak persoalan MBG, ternyata ini bukan hanya persoalan pangan saja gitu, tapi juga persoalan ekonomi, persoalan politik bahkan gitu ya.
Nah, kayak gitu tuh menurut saya yang dibutuhkan gitu ya di tengah era seperti sekarang gitu. Selain tadi tentu saja pasti nilainya akan berbeda kalau kita bisa menunjukkan data-data kita sendiri misalnya, atau bahkan ada data kualitatif dari personal yang kita dapatkan ya dari lapangan, itu pasti akan berbeda gitu ya. Ada narasinya yang kuat gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, kalau tadi Pak Arief bilang bahwa kita juga bisa menggunakan kacamata lain dalam perspektif isu-isu tertentu. Misalnya tadi MBG bisa diangkat dari berbagai macam isu, pangan bisa, politik bisa, kemudian yang lain mungkin bisa. Nah, ketika sudah dapat inspirasinya, ketika sudah dapat referensinya, baru menggunakan kacamata kuda versi Mas Aryo tadi, fokus ke depan, tidak ada distraksi, fokus terhadap satu isu saja gitu, tapi tetap harus bisa cukup data begitu ya. Artinya nggak sembarangan semuanya beropini, tapi juga ada data yang bisa memperkuat kira-kira tulisan ini akan seperti apa nanti menjadi naskah populer karena sudah didukung oleh data-data yang valid. Ini luar biasa sekali. Diskusi kita semakin siang semakin genuine ya, teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Ulfia. Tadi sudah bertanya juga, apakah buku yang ditulis oleh tokoh atau jurnalis yang sudah mempunyai personal branding yang kuat di medsos, karyanya itu juga akan laris? Nah, mungkin ini lebih ke perspektifnya buku ya, tapi mungkin nggak apa-apa lah, bisa kita diskusikan. Kira-kira seperti apa, Pak Arief? Nanti mungkin setelah ini Mas Arief bisa menambahkan. Iya, mungkin ya bisa jadi ya, bisa jadi mungkin laris, tapi belum tentu dapat apresiasi yang baik ya, karena bedanya dengan buku, ketika buku itu kan kemudian orang membaca terutama dengan kedalaman ya biasanya ya. Jadi mungkin dia awalnya tertarik, oh penulisnya populer gitu. Tapi ketika kemudian dia baca tidak mendapatkan apa-apa gitu, pasti dia akan kapok juga gitu ya. Nah, di situ bedanya gitu ya. Kalau mungkin tulisan-tulisan di sosial media atau di media yang pendek-pendek gitu ya, mungkin itu bisa bisa tertutupi dengan popularitas. Tetapi begitu buku yang di situ orang pasti butuh juga kedalaman, butuh informasi, bukan hanya butuh hiburan ketika membaca gitu ya. Ekspektasi orang pasti akan berbeda gitu ya, sehingga memang makanya menulis buku jauh lebih lebih sulit ya pastinya gitu ya, karena dan orang kan ketika membaca buku mungkin nggak hanya sekali dia baca, dia akan baca berulang kali, dan kesalahan-kesalahan yang ada data dan seterusnya, nah di situ akan kelihatan tuh. Kalau di sosial media mungkin kan orang bisa memahaminya, tapi ketika itu di buku gitu, ketika baca buku, ah bukunya hanya kayak gini gitu, cetek gitu misalnya. Nah, itu juga orang akan kecewa juga gitu ya. Itu apa tuh agak berbeda ya. Jadi mungkin popularitas ya mungkin bisa membantu orang untuk tertarik membaca bukunya, tapi kalau untuk baca buku tetap butuh kedalaman ya, walaupun tadi kedalaman ditulis dengan cara yang enak, cara yang baik gitu. Itu tetap sih kalau menurut saya, kalau nulis buku tetap hal yang penting gitu ya untuk jadi pertimbangan. Ya, Mas Aryo silakan. Ya, belum belum tentu gitu ya, belum tentu juga. Itu tadi benar kata Mas Arief tadi. Substansi juga tidak bisa lepas ya dari apa namanya dari buku yang dibuat. Jadi nggak hanya keterkenalan saja, tapi substansi juga nggak bisa lepas. Gaya pun juga nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah, tapi saya bilang begini, kalau kita ingin menulis, tulis aja. Masing-masing punya arena gitu ya. Beruntung nanti itu jadi bonus ketika sudah populer kan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak populer, ya bukan kemudian ini jadi akhir dunia kan gitu. Nulis aja. Nanti akan ketemu gaya sendiri. Ya, moga-moga sekali lagi ya, ketika dia laris manis itu adalah apa namanya bonus gitu ya. Ya kecuali memang itu adalah harapan dari orang yang menulis untuk mencari uang misalkan. Ya, tapi kalau saya secara pribadi, ya karena saya tahu bagaimana pertarungan penerbitan itu seperti apa gitu ya. Saya menulis aja gitu ya. Ya moga-moga bermanfaat buat orang lain gitu ya. Moga-moga itu bisa digunakan untuk apa namanya inspirasi buat orang lain gitu ya. Sudah sampai di situ saja. Tapi tentu saja menulisnya juga dengan berkualitas, nggak sembarangan nulis selesai jadi ya. Tadi itu kata Mas Arief, ada substansi yang harus kita pikirkan bahwa nama kita itu tidak bisa lepas ya dari berbagai interseksi yang kita miliki gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena ingin nulis dan dianggap paling heboh gitu ya, tapi kemudian tulisannya tidak sesuai dengan karakter kita, selesai juga kita gitu ya. Bisa dianggap apa kita kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir begitu ya. Jadi ya nulis-nulis aja. Ya, masalah nanti akan terkenal tidak terkenal itu bonus. Yang penting nulis aja. Investasi adalah investasi, mohon maaf ya, ini akhirat gitu kira-kira seperti itu, karena kita ingin apa namanya menyampaikan pemikiran kita dalam konteks akademis untuk bisa dibaca menarik bagi halayak yang lebih awam dan lebih ramai gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, karena tadi Mas Ara kan juga sudah menyebutkan ya, sudah menyinggung di bahan diskusinya bahwa sebenarnya untuk memulai menulis itu kan ekspektasi kita adalah terbit, dibaca banyak orang, kemudian populer begitu. Tapi kalau ternyata memang mungkin tidak populer, kemudian mungkin atau tidak diterbitkan oleh media, ya jangan menyerah begitu ya Mas ya. Bisa dijadikan inventaris untuk next mungkin nggak terbit di media itu, tapi mungkin bisa jadi referensi bahan untuk menulis jurnal sesuai dengan bidang tertentu dan bisa diaplikasikan di beberapa jurnal yang memang relate dengan topik penelitian kita begitu ya. Oke, ini Pak Urip mau tanya langsung ke Mas Aryo dan juga Pak Arif. Pak Urip boleh langsung disampaikan saja Pak pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Ari. Jadi beberapa kali saya menerima tawaran untuk nulis buku by chapter ya, by bab tiap orang ya. 11 orang di 11 bab misalnya. Saya pernah itu karena ada keterikatan alumni atau komunitas tuh. Namun tadi bicara populer ya tidak tercapai. Nah sehingga bagaimana kita memanfaatkan tawaran menulis book chapter itu ketika untuk tujuan apa? Itu mungkin Mas Aryo, Mas Arif. Terima kasih. Ya, Ya, Mas Arief dulu mungkin. Ini dijawab sama Mas Arief. Silakan. Oke, ya, kalau book chapter memang mungkin tantangannya adalah ini ya, apa tuh, kriteria dan penulisannya mungkin sudah ditentukan ya, sehingga mungkin kita akan tidak leluasa menyampaikan sesuai dengan gaya kita dan seterusnya ya, dan biasanya kalau book chapter seperti ini kategorinya biasanya bukan masuk tulisan populer ya, biasanya lebih ke apa tuh, akademik atau minimal semi akademik lah ya. Sulit untuk masuk ke, dan tema-temanya biasanya akan seperti itu. Jadi memang ya tadi bahwa ketentuan mengenai bukunya sendiri sudah ada ya, bukan di tangan kita, sehingga memang kita memiliki keterbatasan ya untuk lalu tiba-tiba berbeda, menulis dengan gaya berbeda pasti akan sulit ya dapat tempat di situ gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu ya mungkin challenge-nya. Jadi memang harus mau tidak mau kalau book chapter ya harus menyesuaikan dengan ini ya, apa tuh, kriteria yang memang disampaikan oleh editorial di situ gitu ya. Dan saya jarang sekali melihat yang memang populer ya dalam konteks itu ya. Walaupun ada juga sih kalau di luar ya, saya lihat beberapa buku-buku yang ditulis bareng gitu ya, apa tuh, cukup ini ya, apa, populer gitu. Saya di Indonesia jarang melihatnya. ya, Mas Aryo, silakan. Oke. Sebenarnya bisa menarik, Pak Urip ya, karena kan niatnya kan membantu kawan kan gitu ya, Pak. Tapi jangan sampai lupa ya. Kita amati dulu tuh, benar kata Mas Arief tadi. Ini book chapternya ini tujuannya buat apa, gitu ya. Oke, katakanlah, oh sesuai dengan inginnya Pak Urip misalkan, nggak apa-apa ditulis saja Pak Urip. Tapi jangan lupa gitu ya, bahwa book chapter itu secara popularitas itu memang tidak terlalu oke lah kalau menurut saya, kecuali si penerbitnya mencoba memecah-mecah artikel tersebut dan kemudian disebarluaskan dalam konteks lintas media atau cross medianya gitu ya. Jadi nggak kemudian book chapter jadi selesai barang, nggak gitu. Tapi ada upaya-upaya cross media yang dilakukan sama si penerbit gitu ya, ataupun siapapun lah yang bertanggung jawab di buku itu untuk menyebarluaskan isu-isu ini. Misalkan Pak Urip nulis soal ini kaitannya dengan ini, Anda bisa baca di sini. Ya, kan banyak cara Pak buat menaruhnya di etalase-etalase yang ada kan gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi tapi tergantung Pak Urip juga nih kalau menurut saya. Kenapa? Menulis book chapter itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Hampir mirip kayak jurnal, tapi nggak jurnal juga Pak. Gitu ya. Nah, ada energi silahkan. Gitu ya. Membantu teman bolehlah, nggak ada masalah gitu ya. Atau katakanlah saya sudah banyak tulisan nih di misalkan media mainstream misalkan. Atau saya sudah punya buku, yang baca buku nih, nggak apa-apalah saya nulis di sini juga gitu ya. Tapi itu tadi, kalau mau jadi populer, mungkin tidak akan sepopuler ketika kita nulis di media mainstream maupun di buku-buku yang spesifik kita yang menulis ya Pak ya. Tapi kan itu tadi, terlepas dari itu ada upaya lain untuk menjadikannya lebih populer, lebih bermanfaat. Populer dalam konteks ini maksud saya bukan kemudian menjadi langsung terkenal gitu ya nggak Pak ya. Populer itu maksud saya adalah seperti yang dikatakan Mas Arief di depan tadi, bahwa kita mampu menuangkan ya tulisan kita yang akademik tadi ya menjadi tulisan yang bisa dibaca banyak orang sehingga isunya itu lebih kena gitu loh. Lebih kontekstual, lebih menarik, orang paham. Karena tidak semua orang bisa paham dengan bahasa akademik. Kira-kira seperti itu Pak Urip.
Jadi sebatas itu dulu lah gitu. Nanti kalaupun nanti mau jadi populer, terkenal ya itu wallahu alam ya. Bonus lah, Ri. Ya, terima kasih Terima Mas Aryo. kasih. Ya, Gimana sama-sama. Pak Urip? Oke, ya ini ya pertanyaan terakhir, mohon dijawab juga singkat oleh Mas Aryo dan juga Pak Arif terkait dengan literasi. Pertanyaan dari Mas Nanung Syaiful Rijal. Pertanyaannya adalah untuk Pak Arif terlebih dahulu. Tertarik sekali dengan pembahasan komunikasi sains yang menerangkan bahwa tren sekarang media sosial itu mempercepat arus informasi, tetapi rawan misinformasi dan juga solusi untuk membangun budaya sains lewat sains populer. Nah, izin nih katanya dari Mas Nanung, apakah bisa di-share tools yang bisa dipakai untuk membuat artikel sains populer yang kira-kira bisa mempercepat literasi di Indonesia, begitu Pak Arif. Adakah toolsnya? Toolnya apa ya yang dimaksud ya? Ya, Eh, ya. Mas Nanung ada di sini mungkin bisa bertanya secara langsung ya kepada Pak Arif, silakan Mas. Eh, Ya, Pak Arif, tool yang dipakai biasanya Pak Arif ini seperti apa? Contohnya aplikasi kah atau dengan komunitas yang lain ataukah ada semacam apa pelatihan dari Kompas sendiri ataukah seperti apa Pak Arif seperti karena kan saya melihat sedikit yang menyentuh terkait apa sains populer yang telah disampaikan tadi di presentasi yang disampaikan tadi Pak Arif. Seperti itu sih Pak Arif. Karena menarik sih tampilan dari jurnal yang akan ke sains populer itu dari presentasi tadi emang kayaknya belum banyak seperti itu Pak Arif. Terima kasih. Ya, Oke, ya makasih. Ya menurut saya ya salah satunya ini ya mungkin webinar kali ini untuk mendiseminasikan mengenai pentingnya sains populer dan memang di Indonesia ini belum eh, belum banyak di ini ya digaungkan ya. Saya melihat seperti yang tadi saya sampaikan ya banyak sekali misalnya para akademisi bahkan dari lembaga-lembaga riset ya di Indonesia yang kadang-kadang habis publis di jurnal ya udah gitu ya dia tidak memiliki concern atau kesadaran untuk juga mendiseminasikan ini ke publik melalui medium yang lain ya, termasuk tadi tulisan populer atau bahkan podcast dan yang lain-lain ya. Saya sebagai jurnalis misalnya seringkali mendapatkan rilis ya dari peneliti-peneliti justru dari luar negeri gitu ya, ketika mereka baru saja mempublish studi bahkan tentang Indonesia gitu ya, kan banyak tuh arkeolog dari luar kolaborasi dengan arkeolog dari Indonesia atau botanis dari luar dengan Indonesia, lalu kemudian mempublikasikan di jurnal internasional yang kualitasnya bagus, tapi justru yang membuat rilis versi populer ya atau bahkan mengundang untuk interview terkait dengan hasil penelitian dia itu justru dari luar gitu. Itu yang agak agak ini ya kalau menurut saya sepertinya memang kesadaran untuk menyampaikan, mendiseminasikan sains kepada publik di kita masih terbatas gitu ya. Tadi saya juga memberikan contoh EOS ya yang di Singapura. Dia lembaga riset tentang kebumiannya gitu ya. Itu bahkan secara spesifik melatih para saintisnya untuk menulis populer gitu ya. Sains secara populer dilatih oleh para jurnalis juga sebagian. Saya kenal beberapa teman saya pernah juga diundang di sana untuk ngobrolin mengenai itu gitu ya di Indonesia. Ini yang mungkin masih masih kurang ya karena tadi ya mungkin kesadaran tentang pentingnya sains populer kepada publik seolah-olah sains apa tuh haknya saintis gitu ya padahal sebenarnya seperti yang saya bilang tadi di presentasi saya bahwa saya lebih sepakat tadi bahwa sains itu belum selesai sebelum dikomunikasikan kepada publik gitu ya karena ada responsibilitas tanggung jawab juga dari saintis untuk melakukan edukasi ya dan literasi kepada publik gitu. Karena kalau itu kosong ya tadi masyarakat akan membangun narasi dan pemikiran apa tuh anti sains itu akan lebih dominan. Di antaranya caranya dengan ini ya mungkin apa tuh kita galakan mungkin ya apa tuh pelatihan dan seterusnya di Kompas sendiri sebenarnya ada Kompas Institute ya itu beberapa kali juga saya pernah juga waktu itu seperti ini gitu ya ngajarin tentang sains populer gitu ya dan di beberapa lembaga yang lain gitu ya mungkin itu dari saya makasih. ya terima kasih Pak Arif. Silakan Mas Aryo. Iya, iya. Ini salah satu saya sepakat buat kita untuk bisa saling saling apa namanya memperbaiki ataupun memberikan inspirasi gitu ya. Saya sih berharap nanti setelah ini Ubakri Press itu mencoba membuat sebuah community gitu ya, secara berkala melakukan hal-hal semacam ini gitu ya, supaya uh,
campaign ataupun upaya menulis uh, sains dalam konteks populer itu bisa terus digaungkan seperti itu. Ya, juga sebenarnya ada media-media banyak ya yang kemudian benar tadi ada yang dikatakan sama Mas Ari itu saya sepakat gitu. Bahkan di kampus kita saja riset tuh hanya sekedar riset saja gitu ya, sampai di jurnal selesai begitu saja. Nah, makanya butuh yang namanya first media atau katakanlah upaya-upaya yang signifikan dilakukan oleh pengelola gitu ya untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran ini gitu ya. Tidak hanya dalam sebuah buku selesai tapi juga diskusi dilanjutkan, kemudian bikinkanlah podcast atau apapun lah ya, sharing bersama gitu ya. Atau rilis dan seterusnya. Ini penting sekali sebenarnya untuk bisa lebih 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 mengemuka lagi ya pemikiran-pemikiran yang kemudian dilakukan oleh saintis kita, yang kemudian dibaca oleh awam seperti itu. Seperti itu,